Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadla Putra dengan NPM 63. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar metode numerik. Saya mendapatkan materi tentang metode iterasi. Ini ada pengertian metode iterasi. Metode iterasi atau Fit Point Interpret Method merupakan salah satu metode numerik yang termasuk ke dalam metode terbuka atau open method yang digunakan untuk menentukan akar suatu persamaan non-linear. Berbeda dengan metode tertutup seperti metode bisection atau regula false yang membutuhkan dua buah nilai awal untuk mengurangi akar persamaan. Metode iterasi hanya membutuhkan satu nilai pendekatan awal untuk memulai proses pencarian akar. Lalu di sini ada prinsip utama metode iterasi adalah mengubah persamaan nonlinear yang semula berbentuk f buka kurung x tutup kurung sama dengan 0 menjadi bentuk ekuivalen x sama dengan g buka kurung x tutup kurung. Setelah persamaan berhasil diubah menjadi bentuk tersebut, dilakukan proses perhitungan secara berulang menggunakan rumus x sub i plus 1 sama dengan g buka kurung x sub i tutup kurung. Pada setiap iterasi, nilai baru diperoleh dari hasil substitusi nilai sebelumnya ke dalam fungsi iterasi. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh nilai yang relatif tetap atau memenuhi batas toleransi kesalahan yang telah ditentukan. Lalu di sini ada langkah-langkah metode iterasi. Yang pertama, menentukan persamaan. Tentukan terlebih dahulu permasalahan nonlinear yang akan dicari akarnya. Lalu yang kedua, mengubah bentuk persamaan. Persamaan diubah menjadi x sama dengan g buka kurung x tutup kurung. Lalu yang ketiga, menentukan nilai awal. Pilih nilai awal x sama dengan 0. Nilai awal dipilih sedekat mungkin dengan perkiraan akar persamaan agar peluang konveren menjadi lebih besar. Lalu yang keempat, menghitung nilai iterasi. Hitung nilai berikut menggunakan x sub 1 sama dengan g x sub 0, kemudian x2 sama dengan g x sub 1 hingga x sub n. Lalu yang kelima, menghitung galet. Setiap iterasi dihitung galet relatifnya. Dan yang keenam, menghentikan iterasi. Iterasi dihentikan apabila nilai galet sudah lebih kecil dari toleransi atau nilai iterasi sudah tidak berubah secara signifikan. Lalu di sini ada konveren. Konveren merupakan kondisi ketika hasil iterasi semakin mendekati akar persamaan yang sebenarnya. Dalam kondisi ini, setiap hasil iterasi menghasilkan nilai yang semakin stabil, sehingga selisih antara dua iterasi berturut-turut semakin kecil. Akibatnya nilai galet relatif juga terus menurun hingga mendekati 0. Ciri-ciri konvergen ada 5. Yang pertama, ada nilai iterasi semakin stabil. Lalu yang kedua, ada galet relatif terus mengecil. Lalu yang ketiga, nilai iterasi mendekati suatu angka tertentu. Lalu yang keempat, solusi berhasil ditemukan. Dan yang kelima, ada proses iterasi dapat dihentikan karena telah menentukan toleransi kesalahan. Lalu di sini ada divergen.
Divergen merupakan kondisi ketika hasil iterasi tidak menuju akar persamaan, melainkan semakin menjauh dari solusi yang sebenarnya. Pada kondisi ini, nilai iterasi dapat bertambah sangat besar, berosilasi tanpa pola yang jelas, atau bahkan tidak pernah stabil. Penyebab divergen itu ada 4. Yang pertama, pemilihan bentuk fungsi iterasi Gx, Gx yang kurang tepat. Nilai awal terlalu jauh dari akar persamaan. Lalu yang ketiga ada nilai turunan fungsi iterasi tidak memenuhi syarat konvergensi. Dan yang kelima, persamaan memiliki karakteristik yang sulit diselesaikan menggunakan metode iterasi sederhana. Lalu di sini ada perbedaan konvergen dan divergen. Yang pertama di sini ada konvergen, yaitu yang perbedaannya nilai iterasi semakin mendekati akar, lalu ada nilai error semakin kecil, lalu ada solusi berhasil ditemukan, lalu nilai iterasi stabil, dan iterasi berhenti sesuai toleransi. Lalu di sini ada perbedaan divergen. Di sini ada nilai iterasi semakin menjauh akar, lalu nilai error tetap besar atau meningkat. Solusi tidak ditemukan, solusi tidak ditemukan. Lalu di sini ada nilai iterasi tidak stabil dan iterasi terus berjalan tanpa menghasilkan solusi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode iterasi. Kelebihannya, yang pertama, proses perhitungan sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, hanya membutuhkan satu nilai awal. Yang ketiga, mudah diprogram menggunakan GNU Octave atau MATLAB atau Python maupun Excel. Lalu yang keempat, cocok digunakan untuk berbagai jenis persamaan non-linear apabila bentuk fungsi iterasi dipilih dengan tepat. Dan yang kelima, membutuhkan memori komputer yang relatif kecil. Untuk kekurangannya di sini ada, yang pertama ada semua bentuk persamaan dapat menghasilkan iterasi yang konvergen. Lalu yang kedua, sangat bergantungan pada pemilih fungsi Gx. Kesalahan dalam memilih nilai awal dapat menyebabkan divergen. Keempat, kecepatan konvergensinya umumnya lebih lambat dibandingkan metode Newton-Raphson. Lalu yang kelima, tidak ada jaminan bahwa setiap proses iterasi akan menghasilkan solusi. Di sini ada studi kasusnya, menentukan titik impas penjualan sebuah kedai kopi. Kedai kopi senja mengeluarkan biaya operasional harian yang meliputi biaya pembelian bahan baku, gaji karyawan, listrik, air, internet, serta biaya sewa tempat. Di sisi lain, jumlah penjualan kopi setiap harinya selalu berubah sehingga diperlukan suatu analisis untuk menentukan target penjualan minuman agar usaha tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil analisis data penjualan dan biaya operasional selama beberapa bulan diperoleh suatu model matematika berbentuk persamaan nonlinear sebagai berikut. Contohnya, f kurung x tutup kurung sama dengan x akar 4 kurang 2x akar 3 ditambah 3x akar 2 dikurang 2x kurang 4 sama dengan 0. Lalu ada xx sama dengan jumlah penjualan kopi dalam satuan puluhan gelas per harinya. Lalu ada nilai akar persamaan menunjukkan jumlah minuman penjualan
yang harus dicapai agar mendapatkan sama dengan biaya operasional. Detail soal pemilik kedai kopi Senja ini ingin mengetahui jumlah minuman kopi yang harus terjual setiap hari agar usaha mencapai kondisi impas atau yang disebut break even point. Berdasarkan hasil pemodelan diperoleh, persamaan non-linear dengan nilai X sama dengan jumlah penjualan kopi dalam satuan puluhan gelas. File Excel. Di sini ada hitung konvergen. Yang pertama ada tahap penghitungan iterasi. Di sini ada iterasi I 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2, ada 2x ini 4, lalu ada pangkat 1/4 nilai x hasil x I. Sini iterasinya 1 sampai 15. Lalu yang 2x pangkat 3 ini, sini ada 16. Ini rumusnya 2 kali power buka kurung H6 titik koma 3 tutup kurung. Dan ini selanjutnya rumus-rumus selanjutnya. Seterusnya. Kalau untuk min 3x pangkat 2 ini rumusnya sama dengan min 3 kali power buka kurung H6 titik koma 2 tutup kurung. Dan ini selanjutnya rumus selanjutnya. Untuk yang 2x ini rumusnya sama dengan 2 kali H6. Yang ini berarti H kali 26. Yang ini. Kalau untuk yang 4 ini rumusnya dolar F dolar 4 dan seterusnya. Untuk yang nilai X ini di N5 ini 2. Kalau untuk yang selanjutnya ada rumusnya sama dengan power buka kurung sum buka kurung C7 yang ini dibagi F7 bagi ini tutup kurung titik koma 1/4 tutup kurung. Dan ini selanjutnya ada hasil X I. Sini rumusnya sama dengan round G6 G6 ini titik koma 5 tutup kurung. Dan ini rumus selanjutnya. Dan di sini ada tahap 2 menghitung besar kesalahan. Di sini tabelnya ada iterasi I, hasil XI, lalu ada EA. Nah, iterasinya ada 1 sampai 10. Hasil X-nya round G G6 G6 titik koma 5 tutup kurung. Dan ini rumus selanjutnya. Untuk yang EA ini rumusnya adalah ABS buka kurung C26 C26 ini dikurang C25 ini kurang yang ini atau C26 C26 ini dikali 100%. Dan ini rumus selanjutnya. Untuk
Oke, ini selanjutnya ada visualisasinya. Sini kita pilih data. Ini untuk nilai X-nya berarti di ini dari dua ini sampai sampai sini. Yang di line 20. Untuk nilai EA-nya ada di ini sampai sini, sampai bawah sini. Oke. Selanjutnya di sini ada hitung divergen. Yang pertama tahap pertamanya menghitung iterasi. Di sini ada tabel iterasinya 1 sampai 10. X pangkat 4, lalu ada min 2 X pangkat 3, lalu ada 3 X pangkat 2, lalu min 4 bagi 2 nilai X dan hasil X-nya. Sini untuk yang X pangkat 4 ini rumusnya sama dengan power H45 titik koma 4. Dan ini rumus selanjutnya. Lalu untuk min 2 X pangkat 3 ini rumusnya sama dengan min 2 kali power buka kurung G45 titik koma 3. Dan ini rumus selanjutnya. Untuk yang 3 X pangkat 2 ini rumusnya sama dengan 3 kali power buah kurung G45 titik koma 2 tutup kurung. Dan ini rumus selanjutnya. Yang untuk min 4 ini sama dengan dolar F dolar 43. Ini rumus selanjutnya. Tarik ke bawah aja. Untuk bagian 2 ini yang nilai X-nya rumusnya ini 2. Ini sama dengan sum buka kurung C46 bagi F46 tutup kurung per 2. Ini rumus selanjutnya. Untuk hasil X-nya sama dengan round buka kurung G45 titik koma 4 tutup kurung. Dan ini rumus selanjutnya. Lalu di sini ada tahap menghitung besar kesalahan. Di sini ada iterasi, hasil X dan EA-nya. Iterasinya 1 sampai 6, hasil X-nya rumusnya adalah sama dengan G45. G45 yang ini. Dan ini rumus selanjutnya. Untuk yang EA ini rumusnya ABS buka kurung C60 C60 yang ini dikurang C59 C59 ini tutup kurung per C60 C60 kali 100% tutup kurung. Dan ini rumus selanjutnya. Dan ini hasil visualisasinya. Hasilnya hasil X-nya itu ada di yang sini. Hasil X sampai sini. Untuk yang EA-nya, untuk EA-nya yang dari
sini sampai yang 100 sini. Eh, untuk codingan di oktavnya, sini untuk display untuk ininya, metode iterasi studi kasus kedai kopi. Sini display untuk hitung nitrogen, display untuk satu tahap menghitung iterasinya. Ini eh, di tabelnya, dan ini for i sama dengan 2 iterasi. Ini untuk rumus-rumusnya. Ini sama kayak tadi, sudah dijelaskan. Lalu kita run. Ini hasil visualisasinya. Oke. Terus ini hasil run ya, seperti ini. Oke. Di codingan divergennya sama seperti yang codingan di konvergen tadi. Sini ada hitung divergen, ini display untuk menampilkan hitungan divergen. Di sini display untuk menampilkan satu tahap menghitung iterasi. Di sini print f ini untuk menampilkan di tabelnya, printf ini untuk di isi tabelnya. For ini for oh, Belum kayaknya aja dulu deh baru pas ngomong gua. oke, kita lanjut. Di sini ada codingan divergennya. Sama seperti eh, codingan yang konvergen tadi. Sini hitung divergen, display untuk hitungan divergen. Lalu display satu tahap menghitung iterasi. Lalu sini eh, printf ini untuk eh, menampilkan di tabelnya for i sama dengan ini. Ini untuk rumusnya sampai sini. Sini display tahap yang keduanya yang menghitung besar kesalahan. Printf ini untuk menampilkan di tabelnya seperti contoh yang di atas. Ini yang oke. Ini hasil visualisasinya. Ini. Dan untuk hasil runnya, dan ini hasil runnya. Yang hasil run divergennya selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.